Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you so much for stay tuned with us in another sharing session. And today's sharing session, we have a very special guest, a very fresh awardee from Wisely Academic Fellowship Program, take April 2025. Kita punya Kak Aldi di sini. Halo Kak Aldi, terima kasih sudah mau berbagi dengan teman-teman uh, join Halo, pada Kak. hari ini. Halo, halo. Nah, Kak Aldi akan intake YSEALI bulan depan di East West Center on University of Hawaii USA. Nah, itu adalah kegiatan yang current. Sebelumnya juga Kak Aldi lolos short course AAS short course 2023 tentang um, sustainable tourism ya Kak Aldi ya. Sustainable tourism di Griffith University Australia. Nah, for your information, Kak Aldi juga backgroundnya tourism. Kak Aldi adalah alumni LPDP, Master of Tourism Management dari Udayana University in Bali, the best tourism master program in Indonesia. So I think he is really into it ya. Untuk siang hari ini spesialnya Kak Aldi akan sharing tentang bagaimana cara menulis esai untuk bisa lolos di exchange ini. Jadi dengan tema yang akan kita bawakan pada siang hari ini yaitu Write Your Way Abroad, ya. Tulis jalanmu ke luar negeri, crafting winning essays for exchange and short course program. Jadi bagaimana kita menulis esai yang baik sehingga kita bisa lolos ke exchange program dan short course program ini. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Nama saya Hera, saya akan menjadi moderator untuk sharing session kali ini. Without further ado, I'll give the floor to Kak Aldi, please. Mungkin bisa sharing screen dan kita mulai sesinya. Terima kasih. Good luck. Hello, Kahir. Hello, everyone. Thank you, Kahir, for having me here in Apex. I'm excited to share. Aku izin pakai masker ya, biar lebih comfortable ngomong. So should I share my slide? Yeah, sure. Okay. Sudah jadi ini ya, co-host kan ya? I think so. Let me see. Bisa terlihat ya? Iya, bisa. Sekarang udah di slide-nya. Okay, so thank you. Dan hari-hari ini kita akan sedikit ngomongin tentang gimana sih cara nulis esai dan temanya itu Write Your Way Abroad, Crafting Winning Essays for Exchange and Short Course Program. Jadi saya ingin nge-highlight kalau hari ini kita akan mungkin sedikit ngebahas tentang gimana sih cara menulis esai di program Australia Award Scholarship yang short course dan Wisely. Nah, profil singkat saya, nama saya Rivaldi Agani, saya lulusan Sastra Inggris Universitas Hairun, lulus di tahun 2021, kemudian di tahun 2024 lulus dari Universitas Udayana dengan program Master of Tourism, dibiayai oleh LPDP. Nah, di LPDP ini kita juga diminta untuk menulis esai. Aku PK 194 tahun 2022. Nah, 2025 ini aku lolos di Young Southeast Asia Leader Initiative di SW Center di Universitas Hawaii di USA. Kemudian tahun 2023 kemarin berhasil juga lolos di program Australia Award Short Course Sustainable Tourism Management di Griffith University. Ini ada I-nya kurang di tahun 2023. Dan 2024 aku juga aktif ikut program nasional, ada Kadar Pemimpin Muda Nasional oleh Kemenpora tahun 2024. Kemudian di tahun 2022 lalu mewakili Maluku Utara pada pertukaran pemuda antar provinsi.
Kemudian di tahun 2022 juga mewakili Maluku Utara pada Muhibah Budaya Jalur Rempah oleh Kemendikbud tahun 2000. Saat ini aku juga aktif di komunitas bengkel pulau. Selain mempersiapkan diri untuk ke US nanti, kita bisa mungkin connect melalui Instagram. Nama Instagram saya Rivaldi Agani. Kemudian kalau teman-teman mau connect lebih profesional, kita mungkin bisa connect di LinkedIn. Nama LinkedIn saya Rivaldi Agani. Mungkin itu profil singkat saya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kita jump in di sesi tanya jawab. Nah, karena hari ini kita temanya Australia Award Short Course dan YSL Program, aku pengen ngejelasin secara umum apa itu sih program dari Australia Award dan YSL Program. Nah, program Australia Award Short Course ini itu ada bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk berkontribusi pada organisasi prioritas, memperkuat serta mengembangkan hubungan antar individu masyarakat Indonesia dan antara masyarakat Indonesia dan Australia. Jadi Australia Award itu dia punya 3 program, banyak program, ada alumni grant, ada beasiswa S3, beasiswa S2, beasiswa short course. Jadi ada short term award dan long term award. Jadi kalau long term award itu ada S3, S2, sedangkan yang short term award itu ada short course dan alumni grant. Jadi kita bisa apply untuk grant ke pemerintah Australia melalui Australia Award. Nah, sedangkan di YSELI itu merupakan Young Southeast Asian Leader Initiative Academic Fellow Program, adalah program yang dibiayai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau pemerintah Amerika dengan pendanaan disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh University of Montana. Nah, YSELI Fellowship ini bertujuan untuk membangun kemampuan kepemimpinan kaum muda di kawasan Asia Tenggara, memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara, dan membina komunitas pemimpin yang bekerja lintas sektor untuk memecahkan masalah bersama. Jadi ada 4 tema di YSELI ini, ada environment, ada civic engagement, ada yang baru social issues, dan nanti kita akan bahas programnya secara terperinci nanti. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengakses informasi Australia Award Short Course. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang ada juga yang bingung gimana sih cara untuk dapetin informasi ini, teman-teman bisa buka website-nya Australia Award in Indonesia. Di situ teman-teman bisa, kan ada menu tuh, di sini ada home, ada about, ada PhD and masters, ada split side masters program, ada short courses, grant, alumni Getsi, dan new event. Teman-teman bisa pilih yang short course itu yang sudah saya kasih tanda merah, anak panah merah itu. Kemudian di current short courses, dan setelah di current short courses itu dia ada 2 pilihan, ada AAI Australia Award Indonesian Short Courses dan ASEAN Short Courses. Jadi ada 2 offer atau ada 2 yang ditawarkan oleh Australia. Ada ASEAN. Kalau ASEAN itu teman-teman bakal bersaing dengan negara-negara ASEAN, sedangkan yang Australia Award Indonesia itu teman-teman akan bersaing secara Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke teman-teman hanya bersaing dengan mereka. Sedangkan yang ASEAN Short Course ini diperuntukkan buat negara-negara di ASEAN, ada Thailand, Singapura, Filipina. Dan ini menurut saya lebih susah sih. Saya lebih nyaranin untuk ngambil yang Australia Award Indonesia karena bersaing secara maksudnya Indonesia aja. Nah, kemudian di AAI Short Course itu teman-teman bisa pergi ke Short Courses 2025, karena sekarang 2025 teman-teman bisa pencet itu. Nah, kalau teman-teman sudah pencet itu, teman-teman bisa menyesuaikan latar belakang teman-teman dengan tema yang akan diambil. Nah, kalau teman-teman di sini ada banyak sekali, ada beberapa belas short course dengan tema berbeda. Kalau saya kemarin itu ngambilnya Sustainable Tourism. Nah, kalau teman-teman sudah buka website-nya Australia ini, teman-teman bisa melihat keterangan. Kalau pendaftarannya sudah dibuka, berarti applications open. Kalau pendaftarannya sudah ditutup, berarti application closed.
Kemudian kalau belum ada keterangan berarti itu belum dibuka dan belum ditutup gitu. Masih upcoming, akan dibuka. Dan di situ ada banyak sekali tema yang bisa teman-teman sesuaikan. Ada breaking barriers, promoting inclusive leadership in STEAM. Jadi teman-teman bisa baca dan memikirkan kira-kira tema mana sih yang cocok buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman tourism, mungkin saya lebih akan bisa membantu gitu. Karena kemarin saya ngambilnya di Sustainable Tourism Management Indonesia and the Pacific, dan itu belum dibuka dan upcoming akan dibuka. Nah, untuk Wisely program itu juga ada banyak, sama kayak Australia Award. Wisely program itu dia ada Wisely Fellowship, dan Wisely Fellowship ini terbagi atas dua juga. Ada Academic Fellowship yang diikuti oleh usia 18 sampai 25 tahun, dan ada juga Professional Fellowship yang berusia 25 sampai 35 tahun. Jadi sebenarnya sama aja, Wisely Academic Fellowship dan Professional Fellowship ini Wisely sama aja, dia program fellowship. Cuman yang membedakan adalah usia, karena 18 sampai 25 tahun itu masuk akademik, kita akan ditempatkan di salah satu universitas tujuan di Amerika Serikat. Sedangkan yang professional fellowship kita akan ditempatkan di beberapa perusahaan yang ada di Amerika Serikat seperti NGO. Jadi kita ibarat kerja, kita ibarat magang di Amerika, bukan kuliah. Dan yang mungkin membedakan adalah kita yang berusia 25 tahun masih bisa tetap apply Wisely, tapi bisa untuk mengkaji lagi professional fellowship gitu. Karena kemarin saya masih berusia 24 tahun, akhirnya masih masuk kategori academic fellowship walaupun sudah selesai studi gitu. Dan saya 25 tahun ini, jadi masih masuk academic fellowship dan akan berangkat ke US dengan academic fellowship tadi. Nah, selain fellowship itu ada lagi program Wisely, ada Wisely Learns, ada Wisely Regional Workshop, ada Wisely Academy at Vietnam, Fulbright University Vietnam, ada Wisely Grant. Grant ini adalah teman-teman mengajukan dana untuk pendanaan dana hibah funding, ya seperti dana hibah, dan Wisely Mentors. Jadi regional workshop ini juga terbagi. Ada banyak banget tema yang bisa teman-teman sesuaikan. Ada tema perempuan, ada tema lingkungan, ada tema pariwisata, dan lain-lain. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ke websitenya US Mission to Action, dan di sana itu ada Wisely. Di menu, teman-teman pilih menu di atas itu, di bar, di samping search ada bar menu. Teman-teman bisa klik menu, dan di menu itu teman-teman bisa melihat tentang program Wisely itu apa aja. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kriteria teman-teman, background teman-teman cocoknya di mana, bisa masuk di situ. Nah, ini perlu dicatat karena Australia Award Short Course dan Wisely ini sama-sama tidak mewajibkan untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Namun, kemampuan bahasa Inggris akan dinilai dari aplikasi dan wawancara. Jadi ada orang yang mau apply, mau ke luar negeri, tapi bingung mikirin TOEFL, IELTS. Karena saya juga demikian, waktu itu IELTS dan TOEFL saya sudah tidak berlaku, jadi agak malas dan menguras biaya untuk tes TOEFL lagi. Akhirnya aku mencoba untuk mencari kesempatan yang tidak dipersyaratkan bahasa Inggris gitu. Bukan tidak dipersyaratkan, tapi tidak dipersyaratkan sertifikat, karena kadang-kadang kita terkendala dengan sertifikat ini. Dan di Australia Award Short Course ini dan Wisely ini tidak diminta untuk melampirkan, jadi tidak wajib. Namun, kemampuan bahasa Inggris teman-teman tuh dinilai dari aplikasi, dari cara teman-teman menulis esai, karena esai diminta dalam bahasa Inggris. Jadi mereka baru menguji bahasa Inggris dari aplikasi itu, dan wawancara, karena wawancara nanti dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi di situ tim penyeleksi akan menilai, oh bahasa Inggrisnya bisa nggak untuk ikut program ini, gitu. Kemudian, nah AAS Short Course dan Wisely ini sama-sama hanya memiliki 2 tahapan seleksi, dan seleksinya hanya seleksi berkas dan wawancara. Dan seleksi berkas itu terbagi atas seleksi latar belakang, kayak latar belakang kita, biodata, seleksi esai, dan surat rekomendasi.
dan ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman sudah lolos seleksi berkas baik di Australia dan di US, itu bakal di email. Kalau sudah lolos baru masuk ke tahap wawancara. Kalau tahap wawancaranya lolos, baru teman-teman dinyatakan lolos untuk ikut program. Jadi sebenarnya ini ada perbedaan dan kesamaan gitu, perbedaan dan kesamaan. Kesamaannya adalah dua program ini tidak mempersyaratkan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, dan dua program ini hanya memiliki dua tahap. Sedangkan kalau kita ikut yang lain mungkin ada tes ITP. Kalau misalnya kita ikut LPDP misalkan, itu dia mewajibkan untuk melewati tahap bagi mereka yang belum memiliki letter of acceptance harus melalui tahap tes bakat skolastik gitu, harus tes tertulis. Sedangkan di YSEALI dan AAS ini tidak 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 ada itu, dia hanya dua tahapan seleksi saja. Dan ini menurut saya paling mudah karena kita cuma menulis esai, dan ketika kita sudah diumumkan esai kita lolos, baru diwawancara. Dan itu mudah gitu, tidak harus ikut tes pengetahuan umum dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke program kenapa sih esai itu penting dalam sebuah aplikasi program. Esai itu berfungsi sebagai faktor utama seleksi. Jadi uh, uh, esai itu adalah faktor utama. Kalau teman-teman nulis esainya bagus, teman-teman nulis esainya tepat, itu menjadi faktor utama dan berpotensi untuk lolos ke seleksi wawancara gitu. Nah, kita kan mikirnya seleksi esai dulu. Kalau kita sudah selesai lolos esai, maka kita akan dipanggil ke wawancara. Esai itu juga menjadi cerminan motivasi. Jadi kalau teman-teman motivasinya ke luar negeri, itu bisa penyeleksi lihat melalui esai yang teman-teman tulis gitu. Dan di dalam esai itu teman-teman bisa menggambarkan pengalaman dan potensi diri. Nah, ini merupakan struktur yang baik ya. Jadi ini point of view saya ya. Mungkin di luar sana ada banyak point of view atau pendapat yang mengatakan esai struktur yang baik seperti apa, tapi ini sekali lagi saya tekankan, ini menurut saya. Struktur esai yang baik itu adalah yang pertama pendahuluan. Teman-teman harus menulis dulu perkenalan diri dan motivasi pelamar. Jadi dalam perkenalan diri teman-teman bisa menjelaskan diri teman-teman, lahir di mana, sekolah di mana. Kemudian jangan terlalu bertele-tele dan jangan terlalu melebar kemana-mana. Teman-teman harus konkret dan tidak tidak menjelaskan sesuatu yang ringkas gitu. Dan juga teman-teman bisa menjelaskan motivasi teman-teman kenapa teman-teman ikut itu, kenapa teman-teman harus ikut YSEALI, kenapa teman-teman ikut Australia Award South Coast. Nah, yang kedua, teman-teman kaitkan dengan program yang dilamar. Kalau teman-teman sudah menjelaskan diri teman-teman, kaitkan lagi tadi latar belakang teman-teman dengan program itu sama atau tidak. Dan yang kedua di bagian pendahuluan, dan yang kedua di bagian isi esai. Nah, di isi esai ini teman-teman bisa lebih condong mengisi tentang latar belakang dan pengalaman. Pengalaman juga harus di-note. Kalau pengalaman yang di input dalam esai itu harus pengalaman yang relevan dengan program itu. Misalkan program ini tentang leadership. Jadi pengalaman yang teman-teman ikutkan itu bukan pengalaman bernyanyi atau pengalaman memasak, melainkan pengalaman yang relate dengan kepemimpinan. Misalkan kalau teman-teman mau apply YSEALI, ya teman-teman harus menulis tentang kepemimpinan teman-teman gitu, bukan menulis tentang pengalaman saya pernah ikut seni tari misalkan. Jadi yang relate aja. Kalau misal program itu terkait tarian, teman-teman mungkin bisa naruh esai pengalaman teman-teman di esai itu, ada pengalaman telah menari dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini paling penting juga, ada kontribusi yang telah dilakukan. Mungkin teman-teman kayak di dalam pekerjaan atau di komunitas atau di proyek sosial, teman-teman sudah pernah melakukan apapun itu, bisa dijabarkan di esai, di isi esai. Nah, selain itu teman-teman juga harus menulis tujuan dari teman-teman mengikuti program. Bagaimana program ini dapat membantu pengembangan diri teman-teman. Nanti ada tips dan trik yang sudah saya catat di slide selanjutnya. Kemudian teman-teman harus di bagian isi, teman-teman harus
mengukur dampak mengikuti program. Jadi kayak rencana kontribusi program setelah program ini teman-teman mau ngapain, teman-teman bisa tulis di esai. Sedangkan yang di ketiga, karena cuma ada 3 bagian, ada pendahuluan, isi esai, dan penutup. Di penutup ini teman-teman ringkas esainya lagi, ringkas lagi esai tadi, tapi jangan terlalu banyak, yang utama esainya aja. Jadi selain itu teman-teman juga langsung bisa nulis harapan dan komitmen untuk teman-teman gimana nanti berkontribusi. Nah, ini teknik menulis esai yang efektif sih menurut ini sudah saya lakukan. Yang pertama tuh menggunakan bahasa yang jelas dan to the point. Teman-teman tidak perlu menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris yang advance gitu. Teman-teman ya senyamannya teman-teman, karena di esai itu mereka nggak ngelihat berapa bagus penggunaan kosakata yang kamu gunakan dalam menulisan esai, tapi seberapa jelas apa yang pengen kamu sampaikan di esai tersebut. Walaupun kalau teman-teman sudah menggunakan kata-kata yang kalau saya baca, oh ini bahasa Inggrisnya advance banget, tapi isinya nggak ada gitu, tidak jelas apa yang kamu bahas. Nah, itu menurutku dikurangi, dan bagusnya menggunakan bahasa yang jelas dan to the point. Kalau memang teman-teman bisa dan ada kemampuan untuk mengkombinasikan antara kejelasan dan to the point itu dengan uh, vocabulary bahasa Inggris yang teman-teman punya, yang vocab advance itu bahkan lebih baik. Tapi kalau teman-teman merasa belum advance dalam menulis, teman-teman bisa jelasin aja secara jelas gitu, dan to the point. Nah, ini yang perlu saya tekankan juga, hindari klise dan generalisasi. Jadi kayak hal-hal yang nah ini juga sering banyak kayak ada yang kalimat-kalimat yang antara perlu diulang-ulang. Nah, itu juga jangan diulang-ulang, karena kalau misal diulang lagi itu terlalu banyak pengulangan akan membingungkan para reviewer gitu. Nah, yang ketiga itu tunjukkan bukti konkret, kayak contoh pengalaman dan dampak nyata. Ketika teman-teman mau apply satu program, nah teman-teman jelaskan di dalam esai situ. Jadi di dalam esai itu ada bukti konkretnya, ketika dia baca, ketika reviewer baca, kok ini udah bukti dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya gitu. Nah, yang berikutnya, tulis dengan gaya yang personal tapi profesional gitu. Kayak ini tulisan kamu tapi bisa ditulis dengan secara profesional. Yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan metode STAR, dan metode STAR ini sudah digunakan, sudah pernah saya gunakan dan sudah sering saya gunakan, dan ini juga metode yang sering digunakan banyak orang ketika mereka mengapply beasiswa dan program-program dan akhirnya lolos gitu. Nah, metode STAR ini apa sih? Jadi di dalam situ teman-teman bisa menjelaskan situation, kemudian task, teman-teman ngapain aja, dan teman-teman actionnya gimana, kemudian result. Result itu kayak hasil dari apa yang sudah terjadi, dan untuk menjelaskan pengalaman. Nah, ketika kita menulis satu esai, itu paling bagus kalau kita menunjukkan menunjukkan hasil dalam angka. Kayak misal contohnya teman-teman sudah pernah melakukan aksi bersih sampah misalkan. Nah, teman-teman bisa menjelaskan, saya sudah pernah menjalankan aksi bersih sampah, saya sudah pernah berpartisipasi dalam aksi sampah ini gitu. Hasilnya adalah saya dan teman-teman mengangkat berapa kilo sampah misalkan, dan itu bagi peer reviewer, ketika dia melihat ada hasil kok, jadi dia merasa apa ya, kayak oh iya, ini dia sudah pernah melakukan gitu. Jadi kayak nggak cuman omong kosong gitu, nggak, maksudnya kayak nggak ada yang belum diterapkan sama dia, dan itu akan menjadi apa ya, esai yang efektif gitu. Salah satu kekuatan teman-teman ketika menulis esai. Nah, ini ada tips dan trik ketika menulis esai program. Yang pertama itu teman-teman riset program dengan baik dan menulis sespesifik mungkin gitu. Banyak orang yang walaupun dia sudah riset programnya,
tapi dia tidak menulis dengan spesifik, dia lebih general. Jadi teman-teman harus riset lagi program ini, misalkan kayak kalau teman-teman mau Australia Award short course di bidang pariwisata, teman-teman backgroundnya pariwisata, teman-teman harus tahu di Australia nanti belajarnya di mana, teman-teman harus riset lagi di Australia profesor siapa yang cocok gitu buat teman-teman belajar di bidang pariwisata, dan kenapa teman-teman harus ke universitas tersebut gitu, kayak apakah universitas itu merupakan universitas yang memberikan jurusan pariwisata terbaik. Jadi ketika teman-teman sudah riset dan teman-teman sudah menulisnya akan lebih spesifik, kayak saya pengen ikut program ini karena saya pengen belajar bagaimana Australia memanage pariwisata mereka, dan saya tahu uh, Griffith University misalkan itu merupakan salah satu institusi yang menawarkan jurusan pariwisata terbaik di Australia. Makanya itu saya pengen ke sana, saya pengen belajar di sana gitu. Nah, itu hal-hal spesifik yang ketika pembaca atau reviewer melihat, oh benar, jadi dia lebih memilih kalian, dia lebih lebih oh ini lolos karena dia ketika kalian menulis itu, dia sudah dia sudah ada dia sudah ada pemahaman bahwa kalian tuh sudah siap untuk belajar di sana gitu, tanpa harus dikasih tahu sama mereka, kalian sudah tahu oh di universitas ini tuh ada ini gitu. Jadi itu gunanya ketika kita meriset gitu. Jadi kita meriset lagi di sana tuh kita bisa belajar apa, kayak universitas yang ditawarkan tuh fokusnya di bidang apa. Jadi walaupun nanti belum dijebarkan profesor siapa yang menjadi dosen, kita bisa mungkin riset, oh di program ini tuh ada koordinator ini tuh dia bidangnya ini gitu. Kita lebih, jadi kayak nah ini tips juga, kalau kalau saya kemarin itu riset, saya risetnya di ketika mencari kayak ini orang program ini pematerinya siapa selama di sana, itu saya ke LinkedIn, jadi ke sosial media mereka dan melihat di tahun kemarin siapa jadi pembicara. Nah itu saya riset lagi ke profilnya, melihat latar belakangnya. Jadi walaupun di program di aplikasi situ tidak dijabarkan secara terperinci, kita bisa searching di sana kita bakal ngapain aja, dan kita bisa oh saya akan melakukan, ketika sampai sana saya akan melakukan ini itu, dan ketika si reviewer baca dia sudah lebih tahu oh iya si orang ini tuh dia sudah ready, dia sudah siap, dia sudah melakukan riset lebih dulu, jadi dia lebih lebih apa ya, lebih banyak orangnya well prepare gitu, artinya kayak coba deh kita wawancara. Nah itu tips nomor pertama. Yang kedua yaitu hubungkan pengalaman dengan tujuan program. Jadi ini paling penting sih, kayak kalau teman-teman, misalkan teman-teman pengalamannya di bidang environment atau education, teman-teman harus mencari program yang relate dengan pengalaman teman-teman. Misalkan saya daftarnya di bidang environment. Jadi saya tujuan programnya itu juga harus environment, harus harus sejalan gitu, karena kalau tidak sejalan nantinya bakal bakal yang reviewer dia baca reviewer ketika membaca dia melihat background kamu tidak sejalan, tidak ada hubungan antara pengalaman yang kamu tulis dengan tujuan programmu, jadinya dia bingung sendiri gitu, kayak ini orang akan lebih sulit beradaptasi dan bingung ketika membicarakan topik-topik yang dia belum pernah ada pengalaman untuk membicarakan topik tersebut. Makanya hubungan pengalaman itu sangat penting. Yang ketiga, tunjukkan nilai kepemimpinan dan dampak sosial. Lagi-lagi kalau di Wisely ya, kalau di Wisely di Australia Award itu kita bukan bicara lagi tentang aku mau lakuin apa gitu, tapi bicaranya sudah aku sudah ngasih dampak apa gitu ke masyarakat. Kayak misal sebatas aku sebagai ketua misal di sebuah organisasi, sebagai ketua tuh kamu sudah ngelakuin apa saja. Tidak ditanya aku sebagai ketua OSIS, aku sebagai ketua, misal ketua ketua jurusan, tapi cuma sebatas ketua tanpa ada dampak sosial yang kamu lakukan, itu juga sangat sangat
tidak boleh gitu. Bukan tidak boleh, tapi lebih lebih baik kalau teman-teman memperlihatkan dampak sosial yang teman-teman lakukan sebagai sebagai ketua. Jadi kalau dampak sosial kan tidak hanya ketua saja yang berdampak. Misalkan saya anggota, tapi ada teman saya ketua, tapi saya juga banyak gitu ngebantu, kayak ngebantu bikin event ini, ngebantu bikin event itu, dan itu juga juga bisa berdampak gitu ke aku, dan ini bisa jadi apa ya, bisa jadi nilai plus gitu ketika teman-teman menulis esai dan teman-teman menunjukkan kalau teman-teman sudah pernah berkontribusi. Jadi kontribusi itu bisa bisa teman-teman jadi panitia, tapi teman-teman bilang lagi secara spesifik hasilnya seperti apa dalam event itu. Mungkin teman-teman pernah bikin event baca buku, misalkan ada berapa banyak buku yang terbaca, ada berapa banyak orang yang berpartisipasi, itu juga sudah masuk dalam dampak sosial. Yang terakhir, nah ini yang paling sering aku lakukan sih, periksa grammar dan struktur dengan proofreading, kemudian minta feedback dari mentor atau alumni program. Tidak harus dari mentor sih, kalau misal teman-teman merasa tidak ada mentor dan teman-teman bisa mempercayai teman-temannya teman-teman untuk mereview, nah itu juga sangat dibolehkan, karena kadang-kadang kita ngerasa uh, tulisan kita sudah perfect dan kita tidak mau dibaca oleh orang lain, dan tidak mau belajar, padahal kan kadang-kadang kita juga butuh feedback, kayak menurut kita sudah baik belum tentu baik di mata orang. Jadi ada bagusnya kita bisa minta feedback mungkin satu dua orang gitu yang bisa, yang sudah berpengalaman gitu, untuk kayak ngasih, oh ya program ini yang dia sudah pernah ada di program itu sebelumnya, karena dia lebih tahu gimana nantinya, gimana gimana sistem seleksinya dan lain-lain. Jadi mintalah ke mereka, dan ini juga yang sering dilakukan orang. Kadang-kadang kita saking pengen belajar semangatnya, kita minta banyak perspektif, kayak ada 5 orang gitu, 5 orang, dan 5 orang ini kan kepala kita berbeda-beda. Jadi ada satu yang dia mengatakan ini, satu mengatakan ini, satu mengatakan ini, satu mengatakan ini. Jadi semua saran yang dikasih sama mereka itu kalian tampung, dan ternyata tidak, maksudnya tidak tidak harus lima-lima ini ditampung gitu. Kemarin saya juga gitu, ketika saya banyak 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 meminta saran dari orang-orang, tapi tidak semua saran itu saya terapkan di aplikasi. Kadang-kadang kita juga harus membatasi gitu. Jadi saya cukup meminta misal satu dua tiga orang udah cukup. Kalau kalau ikut latihan sebanyak mungkin, mungkin bisa nggak apa-apa, tapi eh, percaya diri, dan tidak harus menganggap semua saran yang diberikan oleh orang lain itu benar, karena ya yang lebih tahu diri kita ya kita sendiri gitu. Dan kalau kita mendengar terlalu banyak, itu takutnya akan berpengaruh ke diri kita, dan kita mungkin akan tidak percaya diri karena terlalu banyak mendapatkan pendapat dan memikirkan pendapat orang yang sebenarnya juga uh, pendapat mereka mungkin bisa tidak sesuai dengan apa yang ada di kita gitu. Jadi minta feedback itu sangat penting, tapi ya teman-teman harus kayak di apa ya, di press, ada yang di filter lagi, maksudnya kayak, oh ini filter yang ini pendapatnya menurutku nggak cocok, karena kita yang lebih tahu diri kita, pengalaman kita, jadi kita bisa minta feedback, tapi kita sharing lagi, tidak semua feedback kita aplikasikan gitu. Tapi juga kita tidak boleh menutup gitu, menutup diri untuk merasa, oh aku sudah sempurna dan esaiku mungkin sudah bagus, jadi tidak perlu minta 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 konsultasi ke orang lain. Nah, ini salah satu contoh esai yang kemarin saya buat, dan ini merupakan esainya banyak sebenarnya, cuman ini yang merupakan yang menurutku menjadi kekuatannya. Ini aplikasi AAS, dan ini one shoot ya. Kemarin aku coba pertama kali dan lolos pertama kali juga. Nah, di situ aku nulis, aku pengen membangun Maluku Utara dan Indonesia Timur secara general. Jadi kayak aku tulis kayak role aku sebagai sebagai founder,
dan aku sekarang lagi research di pariwisata berkelanjutan di Jiko Malamo. Aku berpikir aku harus belajar untuk memahami the rule of community province. Jadi kayak aku ngasih tahu kayak sekarang tuh aku lagi ngelakuin ini gitu. Sekarang aku lagi ngelakuin ini dan aku sebagai ini dan dampaknya aku sudah lakukan ini dan aku pengen belajar tentang ini. Jadi program ini tuh program yang tepat dan saya berharap bisa 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 ikut di program ini agar bisa mengisi gap yang ada. Maksudnya bisa bisa belajar yang sesuatu yang belum saya tahu. Nah, yang kedua ini jelaskan adanya gap ini juga sering 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 aku tulis. Jadi kayak program ini contohnya kayak program ini akan dapat memberikan pemahaman baru yang dapat mengisi gap tadi. Jadi kayak kemarin di Wisely saya bilang kayak pengalaman saya di pariwisata berkelanjutan itu sangat membantu komunitas saya gitu. Tapi saya sadar kayak masih ada gap yang saya tidak berfokus eh, kepada apa lingkungan, tetapi lebih fokus kepada manajemen keuangan, manajemen hotel. Jadi saya pengen pengen belajar tentang environment karena kayak saya pariwisata dan komunitas saya juga di bidang pariwisata lingkungan. Sedangkan saya lingkungannya juga masih kurang gitu. Jadi saya pengen belajar melalui program ini saya pengen belajar memperdalam tentang lingkungan dan itu saya jabarkan kayak saya riset lagi kayak di program ini bisa profesor siapa sih yang membawahi program ini dan akhirnya saya dapat ternyata ada Profesor Dan Spencer yang dia juga punya research ketertarikan research di community participation. Jadi kayak saya sudah ada gambaran, oh saya ke US nanti bakal belajar di profesor ini. Jadi kayak ketika mereka membaca kayak, oh dia benar-benar sudah riset dan dia benar-benar tertarik gitu. Jadi kan ada orang yang tertarik dan tertarik aja. Orang yang tertarik aja adalah dia cuman membaca informasi sekilas, informasi yang ada di website tanpa mencari tahu lebih dalam, tanpa melakukan riset. Sedangkan orang yang mau banget dan mau tahu itu dia bakal nyari, oh program ini tuh tujuannya ini dan program ini tuh siapa saja sih yang menjadi panitia, siapa saja sih yang menjadi profesor, siapa saja sih yang menjadi menjadi dosen. Jadi dia riset lagi, aku riset lagi akhirnya kayak oh ada profesor ini ternyata yang sering-sering yang bisa ngasih pemahaman ini. Jadi saya bilang ke mereka saya pengen belajar di sini. Nah ini juga sama. Nah mungkin itu sih eh eh, apa berbagi gimana cara nulis esai dan ya kamsahamnida terakhir random banget tiba-tiba kamsahamnida. Ya, manifesting ya. Exchange selanjutnya Kak Aldi bakal ke Korea ya. Amin. Hmm, Oke, thank you Kak ya, Aldi untuk sharingnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan bisa unmute langsung atau mungkin bisa type on chat. stop sharing aja Kak Her ya. Ya, Stop share aja kali ya. boleh. Silahkan, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya seputar esai, seputar persyaratan yang lainnya juga mungkin boleh ya Kak Aldi ya. Iya Jadi boleh boleh. silahkan ada pertanyaan atau ada yang belum jelas. Welcome juga untuk teman-teman yang baru datang. Nanti ini ada recordingnya di YouTube, nanti bisa dilihat lagi. Oh ada YouTube sih. Masya Allah. Ya, ada biar abadi. Any question atau mau tanya apapun boleh lah Iya terkait iya. short Boleh. course dan juga YSEAL ya. Mungkin ada ya beberapa yang mungkin Kak Aldi belum mention, silahkan. Hmm. Sepertinya belum ada nih Kak Aldi. Mungkin Kak Aldi, aku mau bertanya dulu ke Kak Aldi. Boleh boleh. Oke. Nah, mungkin ini agak di luar esai ya, tapi gimana sih Kak kita apa ya, em, menimbulkan ya, memiliki gitu motivasi atau rasa percaya diri untuk daftar exchange. Karena ini kan yang daftar ini kan ratusan atau ribuan gitu, dan kita kadang kalau anak-anak timur tuh merasa, ya ini paling yang keterima anak-anak Jawa, yang keterima Hmm. mungkin
di luar Maluku Utara, misalnya kalau teman-teman di sini ada dari anak Maluku Utara gitu. Atau kita dari manapun kita berada di Indonesia, bagaimana kita memiliki rasa kepercayaan diri untuk berani setidaknya kita mendaftar exchange atau atau short course gitu. Iya sih, pertanyaan sangat sulit. Eh, Apa ya? Menurutku sih em, kayak jangan terlalu melihat secara luas gitu. Kayak kalau bisa memikirkan diri sendiri, ngapain harus mikirin mikirin banyak orang gitu. Jujur kemarin pas daftar ini juga karena memang acceptance rate-nya itu sangat besar ya, maksudnya sangat 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 minim banget. Jadi satu satu Indonesia itu yang daftar 2.900-an orang, hampir 2.000. Sedangkan yang diterima cuman 1 tahun 2 kali kan, ada di spring dan fall, dan diterima itu hanya eh, 30 orang per satu semester, per 30 orang. Jadi kayak dari ribuan orang itu cuman ada 30 orangan untuk berangkat di spring dan di semester spring, dan ada di semester fall 30 orangan. Dan itu acceptance presentasi penerimaannya itu cuma 82%. Tapi jangan berfokus ke presentasi penerimaan 2% itu. Jadi kayak maksimalkan apa yang ada di dalam dirimu gitu. Kalau saya sih kemarin mikirnya, saya tidak memikirkan uh, ini bakal sulit gitu. Jadi kayak coba memperbaiki memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin. Jadi kayak lebih berfokus ke bersaing dengan diri sendiri gitu. Kayak kalau kemarin saya tidak riset dengan benar, mungkin sekarang saya harus lebih detail, saya harus lebih terperinci, saya harus lebih ada dampak. Kalau mungkin kemarin belum ada dampak, sekarang harus dampaknya lebih gede gitu. Jadi ini sebenarnya programnya bukan tentang kita bodoh atau pintar, tapi tentang apa ya? Tentang mengenal diri kita aja sih. Kayak misal kita tidak perlu terlalu memikirkan karena ini sangat sulit untuk masuk. Jadi kita pikiran kita terbawa ke ini sangat sulit untuk masuk, ini sangat sulit untuk masuk, ini sangat sulit untuk masuk. Jadi kayak dia sudah apa ya, afirmasi ke diri kita. Jadi kayak secara tidak langsung kita memikirkan ini sulit gitu untuk kita. Tapi kalau kita memikirkan saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini tanpa memikirkan ini sulit, itu jadinya Tuhan, maksudnya kayak alam akan bekerja tanpa kamu memikirkan, tanpa pikiran kamu yang negatif tadi. Jadi fokuskan ke hal-hal yang bisa kamu kontrol dan positif gitu. Kayak kalau kamu bilang kamu nggak bisa dan ini sangat sulit, ya nantinya bakal ke bawah, ke alam bawah sadar diri teman-teman. Jadi kayak itu menjadi habit. Kalau teman-teman kalau kalau saya tidak peduli itu ya, kayak berapa presentasinya, tapi saya mencoba aja semaksimal mungkin. Kayak kalau kemarin saya kurangnya ini, tahun ini saya fokusnya ini, dengan melatih diri tanpa harus memikirkan yang lain gitu. Mungkin itu gak, Her? Ya, eh setuju banget ya yang Kali bilang tadi. Kita harus fokus ke apa yang bisa kita kontrol ya, kata Kali bilang tadi ya. Terus juga jangan fokus dengan presentasinya karena memang kita tidak tahu gitu. Mungkin apa yang kita punya itu bisa memberikan impact ke yang lain gitu. Nah, di sini sepertinya ada pertanyaan nih dari oh ya, ada juga Kak Dwi, bagi tips membangun komunitasnya dong Kak Aldi Bengkal Pulau, keren sekali. Oke. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Kak Dwi ya. Nah, Kak Aldi sekarang ini juga sedang membangun platform Kak Aldi ya, Bengkel Pulau. Nah, bagaimana tipsnya untuk membangun sebuah komunitas yang keren dan progresif, progresif nih? Dan apakah Bengkel Pulau ini juga menjadi salah satu impact positif yang Kali rasakan setelah ikut short course tourism di Australia? Mungkin Kali bisa share. Terima kasih. Thank you Kak Her, thank you Kak Dwi for the questions. Tadi sebenarnya lebih ke nanya ke teman-teman saya juga sih, karena ini bukan komunitas saya sendiri dan ini dibangun bukan saya juga sendiri. Jadi ada teman-teman yang
yang kita sejurusan gitu, ada Wati, ada Ila, dan kita memang benar-benar satu jurusan pariwisata. Jadi mungkin membangunnya karena kita satu jurusan, kita satu pemahaman, jadi lebih mudah untuk membangun komunitas di bidang pariwisata khususnya. Kayak kalau saya, misalnya kalau misalkan saya bangun sendiri mungkin agak susah ya, tapi karena ada mereka dan kita juga sama-sama di bidang turisme itu yang akhirnya mempermudah untuk bergerak, karena memang untuk bergerak ya ada ya memang ada tantangan sih, kayak misal saya juga harus bisa kontak-kontak ke mereka untuk untuk kegiatan, tapi karena mereka juga di bidang yang sama dan punya motivasi yang sama, akhirnya kayak eh, jadi ngalir aja gitu. Terus yang kedua apa sih? Oh, Oke, pertanyaan yang kedua ya. bukan tadi pertanyaan kedua satu Oh, aja, bangun komunitas. betul. Iya, jadi sebenarnya itu eh, iya, bagusnya salah satu kelebihan karena memang kita satu satu jurusan, jadi kayak saya kemarin menghubungi orang-orang yang memang kita satu sepemahaman, pengen mengumpulkan orang-orang yang punya keresahan yang sama. Kalau misal mungkin Kak Dwi di bidang penulisan, Kak Dwi mungkin bisa nyari orang-orang yang tertarik di bidang kepenulisan dengan apa keresahan yang sama, karena memang saya kemudian teman-teman saya di Bengkel Pulau itu juga kita punya keresahan yang sama, yaitu pengen membuat daya tarik wisata lebih berkelanjutan. Makanya eh, kita secara apa sukarelawan melakukan kegiatan itu, dan itu juga iya, merupakan salah satu dampak positif yang sudah kita kasih dan ke masyarakat. Mungkin itu Kak Her. Baik, terima kasih Kak Aldi. Jadi penting sekali ya untuk mencari teman-teman yang satu passion dengan kita ya dalam membangun Betul. sesuatu. Itu mungkin proyek, kerjasama, atau mungkin kerjaan. Nah, kita move on ke pertanyaan yang kedua dari Variati Dahlan. Maaf, saya tadi terlambat masuk. Mau tanya untuk persyaratan short course, short scholarship, apa aja eh persyaratannya selain menulis? Kemudian untuk negaranya, apakah kita bisa pilih sendiri atau ditentukan dari negara tersebut? Lalu kapan nih bisa daftar nih Kak Ali? Mungkin bisa diinfokan lagi Kak, silakan. Baik, terima kasih Kak Variati. Jadi ini ada dua program ya, ada program Australia Award sama Wisely Academic Fellowship. Nah, program ini memang cuma ditawarkan antara dua negara tersebut. Jadi kalau Wisely itu dia menawarkan banyak negara sebenarnya, tapi kalau yang ke US, yang fellowship dia cuma ada di US. Sedangkan yang regional workshop itu biasanya ada di Vietnam, ada di Indonesia, ada di Myanmar, ada di Kamboja, Thailand, dari negara-negara Southeast Asia atau negara-negara Asia Tenggara. Nah, selain menulis, persyaratannya itu kalau di Australia Award kita harus sebelumnya sudah lulus S1. Itu bukan S1 tapi D4, minimal D4. Jadi dia tidak menerima lulusan SMA. Nah, kalau misalkan yang Wisely itu dia bisa eh, lulusan SMA. Jadi misalkan teman-teman sekarang lagi masih mahasiswa dan lagi di semester akhir, pokoknya menentukannya masih dalam masih jadi mahasiswa, itu bisa banget daftar karena tidak ada persyaratan ijazah S1. Sedangkan di Australia itu dia mewajibkan untuk D4 minimal. Nah, selain itu juga ada pengalaman bekerja. Kalau di Australia short course itu karena memang profesional, jadi kita harus ada pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Nah, pengalaman bekerja ini tidak harus bekerja bekerja resmi. Jadi misal volunteer itu juga kita bisa 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 bilang itu merupakan pengalaman pekerjaan. Kita pernah bekerja sebagai volunteer di sini, di sini, di sini. Jadi kayak pekerjaan itu nggak harus yang legal, kita bekerja di satu company, tapi kita sudah ngapain aja itu bisa kita input sebagai pengalaman bekerja. Dan negaranya itu kalau di Australia karena ini government-nya, masa ini pemerintah beasiswanya Australia, jadi
dia cuma ada di Australia, tapi dia menawarkan apa ya, state-state yang berbeda gitu. Ada yang short course-nya bisa ada di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, ada di Gold Coast, jadi di negara negara bagian Australia, dan itu cuma ada di Australia aja. Sama dengan Wisely Academic Fellowship dan Professional Fellowship, itu cuma ada di US aja, dan di US juga disebar di berbagai macam state, ada di Hawaii, ada di Montana, ada di DC, dan lain sebagainya. Jadi memang di dua program ini cuma ada dua negara tersebut. Tapi kalau Wisely sendiri berbeda, kalau di luar dari program Wisely Academic dan Professional Fellowship itu biasanya dia sesuaikan lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek tadi di websitenya, ada di teman-teman bisa ketik, nanti saya bantu ketik di sini, ada US Mission to ASEAN, US Mission to ASEAN. Teman-teman bisa buka websitenya di situ dan cari di Wisely, dan dia ada menu. Sorry, I just start the impression. Nah, kalau di Australia Award itu teman-teman bisa cek di Australia Award Indonesia Awards. Australia Award in Indonesia. Nah, kalau yang short course teman-teman bisa cek di Australia Award. Teman-teman tinggal copy paste aja yang sudah saya tulis di LinkedIn, dan teman-teman bisa langsung di direct ke situ. Nah, itu sudah dibantu oleh Kak Hera. Terima kasih Kak Hera. Mungkin itu Kak Hera, pertanyaan kedua. Nah, untuk daftarnya sendiri, untuk yang Wisely itu dibuka akhir tahun. Jadi di akhir tahun ini bakal dibuka untuk tahun 2026. Jadi tahun 2024 ini di Oktober, November, Desember. Nah, itu seleksinya 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. Oktobernya itu seleksi berkas, November, Desember wawancara. Pengumumannya di Januari, berangkatnya di awal 2026. Nah, untuk yang Australia, teman-teman harus ngecek lagi di websitenya Australia Award Indonesia, karena di sana ada yang sudah buka, ada yang tutup. Jadi kalau di Wisely kan di US dia cuma ada 2 program, dan itu 1 tahun 1 kali. Sedangkan yang di Australia itu tiap bulan mereka buka gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja nanti dengan kebutuhan teman-teman di background di bidang apa, jadi bisa disesuaikan di situ. Teman-teman bisa ngecek di Australia Award Indonesia, kemudian di menu short course, dan habis itu ke short courses dan current short courses, kemudian di short course 2024. Nah, di situ short course 2025. Nah, di situ informasinya ada flyer, ada Q&A dan lain sebagainya. Mungkin itu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih yang didapat kalau ikut program-program exchange atau short course seperti ini, Kak Aldi? Apa aja benefitnya mungkin ya? Good questions untuk Kak Sari Aryani. Manfaatnya sebenarnya banyak sih ya yang didapatkan. Yang pertama, kita bisa connect dengan ahli-ahli, orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalkan kayak kemarin saya masih mahasiswa untuk daftar ke Australia. Akhirnya saya berkenalan dengan kepala dinas, akhirnya saya berkenalan dengan dosen, akhirnya saya bisa berkenalan dengan profesor yang ada di Australia, dan itu bisa mempermudah saya ketika mau lanjut S3 misalkan, saya sudah berkenalan dengan profesor itu, dan saya mungkin akan lebih gampang karena sudah pernah tatapan secara langsung, sudah pernah berdiskusi, jadi ada mempermudah saya untuk, oh kalau saya mau balik lagi kuliah di Australia, sudah ada orang ini yang mungkin bisa membantu menjadi promotor gitu untuk S3. Nah, itu salah satu benefitnya, kita bisa punya koneksi kemana-mana gitu. Yang kedua, kita bisa mengunjungi negara baru dengan biaya yang dibiayai oleh mereka. Jadi kita bisa mengunjungi, kita bisa merasakan pengalaman tinggal di luar negeri seperti apa. Itu
secara gratis dibayar oleh pemerintah mereka. Dan yang ketiga, kita bisa akses ke berbagai macam jurnal dan alumni platform. Kalau di Australia Award itu kita bisa kayak kadang-kadang diundang untuk jadi misal jadi pembicara, misal jadi ngehandle event, diundang alumni gathering. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat yang didapatkan. Kalau di US sendiri kita bisa connect dengan peserta dari negara-negara Asia Tenggara kayak Singapura. Jadi kalau misalkan nanti sudah berangkat ke sana dan kita mau berangkat sudah balik dari US dan kita mau berangkat ke Amerika, kita sudah punya teman di Thailand, kita sudah punya teman di Singapura, kita sudah punya teman di Malaysia, dan itu bakal mempermudah kita untuk apa ya, mungkin bisa bisa lebih mempermudah kita untuk mobilisasi di negara tersebut. Jadi itu manfaatnya sangat banyak sih. Kita bisa dapat manfaat material, kita bisa dapat manfaat apa non material. Mungkin itu Kak Her. Oke, thank you Kak Aldi. Kita lanjut lagi pertanyaannya dari Muhammad Reza Fitra Rope. Halo Kak Rivaldi, izin bertanya. Saya sendiri suka bingung bagaimana cara penulisan esai, seperti untuk awalannya seperti apa. Oh, hooknya ya. Jadi untuk itu apakah boleh Kak Rivaldi memperlihatkan esai-esai kakak yang berhasil lulus berkas untuk dijadikan referensi? Sekian Kak, terima kasih. Oke, silakan Kak Aldi. Lu, astagfirullah. Baik Kak Reza, ini minta di-spill banget ya. Mungkin nanti Kak Reza kalau bisa pitch ke saya, nanti saya bisa sebar semua esai yang saya tulis. Terus sebenarnya saya pribadi pengen ngebantu, tapi nggak apa-apa kalau misal teman-teman mau lihat, jadi bisa cek ke saya, nanti saya bisa memperlihatkan esai-esai yang sudah lulus gitu. Nah, sebenarnya awalnya itu tergantung sih dari teman-teman enaknya menulis seperti apa gitu, dan disesuaikan dari pertanyaan esai. Kan esainya tuh ada pertanyaan. Jadi kita sesuaikan eh, jawaban esai kita dengan pertanyaan yang ditanyakan di esai untuk esai tersebut misalkan. Jadi kita harus to the point untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi ini kembali lagi ke preferensi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menulis eh, ketika ditanya, saya lebih suka menulis tidak mengangkat diri saya, tapi mengangkat apa yang sudah pernah saya lakukan, gitu. Bukan bukan yang saya pernah juara satu ini, nama saya Rivaldi, saya pernah juara satu ini, saya pernah juara satu itu, saya pernah jadi duta ini, saya pernah jadi duta itu, tetapi lebih ke nama saya Rivaldi, saya sudah pernah bekerja seperti ini, saya sudah pernah mengabdi di Papua seperti ini, saya sudah pernah melakukan ini, jadi kayak lebih condong memberikan saya tuh sudah berkontribusi gitu, sudah berkontribusi untuk masyarakat. Jadi daripada apa ya, lebih memperlihatkan itu ketimbang achievement. Jadi kalau teman-teman merasa, maksudnya kadang-kadang previewer bakal baca gitu kalau kita terlalu banyak menuliskan pencapaian-pencapaian kayak yang juara satu, juara dua, dan kayak yang berbau pencapaian itu kita bakal di mungkin saya pribadi nganggapnya seperti itu, kayak kita bakal kayak dibilang ini orang mungkin terlalu self center gitu, kayak dan nggak ada dampak. Jadi itu sih saya lebih apa ya, lebih lebih nyaman ketika membuka suatu esai dengan apa yang sudah pernah saya lakukan gitu, bukan apa yang sudah pernah saya dapatkan gitu. Kayak melakukan lebih baik dari mendapatkan. Jadi kayak tangan memberi lebih baik dari tangan menerima. Jadi kayak saya lebih suka menulis kalau saya sudah pernah melakukan itu, ketimbang saya sudah pernah mendapat penghargaan ini, penghargaan sana gitu. Ya, jadi memang kalau untuk awalan esai hooknya Kak Aldi sendiri personally lebih prefer untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan ya, misalnya Hmm, experience atau pekerjaan, instead of being a self-center yang iya benar, saya mendapatkan ini, penghargaan ini ya, seperti itu ya. gitu.
Jadi gitu. sebenarnya kembali lagi ke preferensi pribadi masing-masing. Kalau ada orang yang dia suka menulis hal tersebut, jadi itu sih menurutku. Oke, depends on the personal preferences Iya ya. benar-benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Vivi Dias. Halo Kak, ingin bertanya, apakah tantangan yang dihadapi selama proses pendaftaran program dan setelah ongoing programnya? Mungkin Kak Ali bisa share, silahkan. Oke. Eh, banyak sih tantangannya juga banyak sih. Banyak tantangannya. Yang pertama, eh, kalau pada saat pendaftaran sih tantangannya saya apa ya eh, kesulitan mencari informasi gitu. Karena kan kita harus riset dan riset itu riset kayak ini institusinya apa dan kadang-kadang tuh suka bingung dengan sistemnya di website US. Kalau kita kan ya karena website kita Indonesia dan bukan bahasa Inggris jadi gampang aja untuk dimengerti. Kalau mereka kan kayak takut jadi itu kayak kadang-kadang agak sedikit kurang dapat memahami website-website US gitu kayak saya mencoba apa eh, riset tentang universitasnya dan kalau di universitas itu kan banyak banyak menu kan di web universitas kadang-kadang saya itu struggle di situ dan yang lain saya kesulitan untuk kayak mencari orang kayak mencari profesor-profesor yang ada di sana dan itu challenging sih untuk mencari profesor yang sesuai dengan saya di program tersebut itu kayak harus benar-benar banyak membaca karya mereka karena kalau cuma cari aja dan kalau kita tidak tahu uh, apa backgroundnya karena kan kalau kita sudah tahu profesor ini bilang ini tapi minimal kita harus baca lagi hasil-hasil karya misalnya publikasi mereka jadi mereka tuh lebih tertarik di bidang apa nah itu yang kadang-kadang saya susah mencari karya-karya mereka kayak nama sudah ada dan mencari itu kadang-kadang ada sumber yang sudah ada karyanya sudah dipublikasi tapi untuk mengakses publikasi itu saya butuh butuh berbayar kayak ada beberapa jurnal yang si profesor ini nulis ternyata untuk mengakses ke jurnalnya saya butuh butuh akses juga untuk masuk ke jurnal itu karena nggak gratis. Nah, itu sih tantangannya. Selain itu, mungkin bahasa juga masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kayak kadang-kadang karena yang host institusi itu orang US, maksudnya kayak profesor US dan orang-orang di sana, jadi kadang-kadang mereka merasa kita sudah advance dalam berbahasa Inggris, jadi kayak kalau berbicara kayak kayak tanpa dipikirin gitu, dia nggak sadar kalau kita ini ya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua walaupun sudah punya sertifikat tapi masih tetap saja butuh penyesuaian kadang-kadang dia tidak memikirkan itu dan mungkin menyapuratakan semua orang busa dan kemampuan bahasa Inggris mereka advance jadi di Sapurata ngomongnya brrrr padahal kita juga nggak tahu itu dia ngomong apa jadi itu tantangannya sih masih masih kayak language barrier tantangan nggak cuma tantangan language barrier antara saya dengan profesor atau dosennya, tetapi juga antara kita sesama 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 orang sesama warga negara di Asia Tenggara. Jadi kadang-kadang bingung dengan orang 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 Thailand bahasa Inggrisnya logat Thailand, bahasa Inggrisnya logat Vietnam, Filipina. Jadi dan itu juga menjadi apa keunikan gitu akhirnya bisa belajar banyak aksen dari mereka. Dan pasti tantangan keuangan sih itu Apa tuh tantangan keuangannya kayak apa kali? Apakah harus itu ada misalkan hal yang kita prepare ya sebelumnya? kayak tantangannya akhirnya saya harus mengorbankan pekerjaan yang harusnya saya bisa bekerja untuk mendapatkan uang karena dengan program ini saya harus meninggalkan pekerjaan dan tidak punya penghasilan dan untuk prepare ke program ini juga saya harus punya sedikit finansial untuk walaupun memang sudah di fully funded tapi saya butuh 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 juga kayak untuk personalku gitu.
Jadi kayak itu semacam ya tantangan yang dihadapi saat ini. Ya, jadi tantangannya tadi beberapa yang kali sampaikan, mungkin kayak cari profesor, terus harus cari tahu juga kira-kira mereka interestnya di bidang apa, terus juga bahasa ke foreignernya ya, ke orang Australia atau ke US-nya, terus sesama partisipan ya, aksennya beda-beda. Apalagi kita juga sebagai penutur bahasa asing ya di Indonesia gitu. Bahasa asing bukan bahasa kedua. Bagi bahasa asing ya. Jadi memang struggle juga gitu kalau mau mempersiapkan bahasa. Lalu juga memang walaupun program-program ini, beasiswa singkat ini fully funded, tapi ada juga biaya-biaya yang memang harus kita persiapkan di awal sebagai preparation kita gitu. Walaupun memang at the end akan ditanggung secara penuh seperti itu. Nah, misalnya kita kan nggak mungkin biayanya nggak mungkin di kayak biaya makan dari Ternate kayak ya walaupun ditanggung tapi kita harus punya apa ya, pegangan dan itu Pegangan, betul. jadi sempat sempat buat galau antara memilih kerja memilih kerja atau memilih program. Ya, betul. Dan juga apalagi tadi yang terakhir yang Kali bilang katanya memang harus ada pekerjaan yang harus tinggalkan ya, apalagi yang sedang bekerja ya. Nah, itu kan juga Iya ada benar. ya resiko-resiko finansial yang harus diambil. Iya benar. Terus juga tadi disampaikan juga em, kesiapan-kesiapan ini memang harus kita pikirkan gitu ya teman-teman ya. Memang hal-hal kecil tapi kalau tidak punya pegangan ya tiba-tiba di jalan tiba-tiba motor macet ya kita nggak punya uang atau apa atau ada tempat fotokopi kita pengen kopi tiba-tiba dalam perjalanan mungkin interview terus aus segala macam pokoknya ya hal-hal kecil gitu ya mungkin mungkin aja terjadi gitu jadi sebisa mungkin ya preparation kayak gitu. Oke teman-teman ada lagi pertanyaannya atau ada yang belum jelas atau mungkin saya tanya nih dalam waktu dekat ini siapa yang mau daftar YSEAL atau AS Short Course? Ada yang Ya tertarik? ada banyak cuman ini apa nggak kelihatan. Oh iya. Eh, tadi saya mau tadi saya mau bilang satu hal kok saya lupa ya. Lupa ya. Oh ada yang mau ini Kak Her ada Fitriati Dahlan yang tertarik untuk mendaftar. Oh, Tapi oh dia iya. ke pribadi, harusnya ke umum biar semua orang lihat. Oh iya betul. Boleh, boleh kalau mau ditanyakan secara umum. Oh ya, tadi Kak Aldi bilang, untuk teman-teman yang penasaran esai aslinya Kak Aldi, mungkin bisa japri ya di LinkedIn atau di Oh iya Instagram, benar. di chat Atau di WhatsApp. Instagram atau di WhatsApp. Kalau teman-teman punya WhatsAppku, aku pribadi aja ke chatku nanti aku bisa berbagi dokumen negara sangat rahasia itu. Oh iya ya, karena kan esai itu kan kita boleh terinspirasi, tapi kita tidak boleh copy Iya karena itu juga benar. plagiarism ya, itu juga melanggar hukum, artinya mengcopy hasil karya orang lain gitu. Jadi teman-teman silakan diambil inspirasinya, tapi tidak boleh di copy secara keseluruhan gitu. Mungkin sambil teman-teman mikirin apa yang mau ditanyain, mungkin Kak Hera mau share sedikit info soal Apex ya. Jadi Apex Yeay. itu apa sih? Kenapa dia sangat suka bikin event-event sharing session seperti ini? Jadi sebenarnya kita ini semuanya ini beberapa memang alumni program beasiswa Kak Aldi, LPDP, Kak Hera, LPDP, beberapa teman lain ada juga beasiswa Astra Awards. Jadi memang kita mendapat benefit beasiswa ke luar negeri untuk master dan juga beasiswa-beasiswa singkat lainnya kayak exchange atau short course dan sebenarnya kita tuh pengen khususnya anak-anak yang di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara itu juga bisa memiliki kesempatan yang sama seperti kita gitu. Artinya bahwa kesempatan ini juga terbuka untuk semua orang termasuk kita-kita yang memang kita tinggal di daerah-daerah seperti di timur, di perbatasan, di daerah terpencil, kita juga punya kemampuan dan kapabilitas sebenarnya hanya saja mungkin kita masih terbatas informasi, akses dan lainnya gitu. Jadi memang sharing-sharing session seperti ini memang sering kita lakukan kalau teman-teman berteman dengan kita di sosial media atau mungkin teman-teman tahu platform-platform kita mungkin di Metaground atau lainnya memang kita memang senang untuk menyediakan platform-platform atau sharing-sharing seperti ini kayak gitu.
Nah, untuk APEK sendiri itu memang lembaga pendidikan bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Jadi memang kita berharapnya itu kita bisa membantu teman-teman dalam menggapai impian baik kuliah di dalam maupun luar negeri ya, teman-teman ya. Jadi whatever teman-teman mau kuliah, mungkin kita bisa bantu mungkin dalam persiapan setidaknya mungkin bahasa atau mungkin tutor-tutor atau mentor-mentor yang mungkin sharing pengalamannya dalam lolos beasiswa atau dalam belajar bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, di sini kita menawarkan bimbingan belajar. Jadi memang program dan kurikulum kita itu berfokus pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam reading, writing, listening, and speaking dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Dan kita juga menggabungkan kegiatan yang menarik, materi yang otentik, terus diskusi juga yang mendorong pembelajaran aktif dan pemikiran kritis. Jadi teman-teman, kita juga selain kita tahu bahasa Inggris, kita juga harus punya critical thinking ya, karena itu bisa mengasah kita untuk peka dengan keadaan lingkungan, keadaan global, isu global, dan keadaan di isu-isu pendidikan ataupun isu apapun di sekitaran kita gitu. Dan kita juga melaksanakan program pendampingan, yaitu teman-teman kita bantu untuk mungkin gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang baik, bisa kuliah di dalam atau luar negeri yang baik itu persiapannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa membantu teman-teman dalam proses itu gitu. Terus juga kita untuk bulan Ramadan ini kita vakum ya. Dan kita akan mulai lagi programnya itu bulan April dan Apex itu sudah mulai dari 2 tahun yang lalu, cuma memang tidak terlalu aktif. Baru tahun ini kita mencoba aktif lagi dan tutornya itu memang dari berbagai lulusan beasiswa di seluruh dunia. Kita punya tutor yang dari 4 benua. Ada Asia, Australia, Europe, sama Amerika. Ada saya. Kalau Kak Aldi mungkin kalau habis Waisili mau join sebagai tutor juga sangat welcome banget ya. Kali ini sekarang lagi mau fokus mau ke Amerika. Terus itu juga punya Kasaf dari Monash, saya dari Boston, ketika dari Unimel, ketika ini AS alumni dan LPDP awardee untuk S3 juga. Terus ada Kak Arafat, S1-nya di satunya UMY, S2-nya UI dengan LPDP, S3-nya nanti insya Allah S3-nya LPDP juga di Belanda gitu. Ada juga Kak Dwi yang lagi hadir di sini dari Arizona State University Amerika, ada LPDP alumni. Ada Kak Umi juga, Kak Umi sekarang lagi S3 di Amerika. Ada juga Kak Putra sekarang lagi kerja di Belanda, alumni LPDP juga dari Erasmus University Rotterdam. Ada juga Kak Yani, alumni LPDP dari US. Kita juga punya Kak Indri, alumni LPDP dari Queensland University Australia. Ada Kak Fendi juga, award di LPDP, sekarang lagi kuliah ongoing di Melbourne, Australia. Kita juga punya Kak Farah dari UGM. Kak Farah ini juga award di LPDP. Sekarang Kak Farah lagi di Thailand, lagi exchange selama 2 minggu lebih di Thailand. Jadi sama kayak Kak Aldi ya. Kak Aldi waktu ke short course di Australia itu lagi kuliah S2 di Bali. LPDP tapi bisa short course ke Australia dan itu bisa teman-teman. Farah ini juga dia lagi dari kuliah S2 di UGM sekarang dan lagi exchange ke Thailand gitu. Nanti Kak Farah mungkin bisa sharing session juga gimana cara exchange ke Thailand karena Thailand ini kan negara tetangga kita dan punya banyak sekali kegiatan di sana gitu dan itu bisa bisa juga menjadi informasi untuk teman-teman. Kita juga punya Kak Awul Kak Awul ada AS alumni dari Queensland University Australia dari beasiswa AS. Jadi kita punya 2 award di AS, Kak Aulia sama Kak Tika di sini. Terus untuk pilihan kelasnya, kita punya kelas IELTS All Skills, TOEFL ITP All Skill, kita punya kelas Speaking Class, atau Conversation. Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan kemampuan speaking, bisa ikut kelas Conversation kita. Nah, kita juga punya kelas Grammar. Kelas Grammar ini kayaknya kita apa ya, menyarankan untuk teman-teman yang memang baru mau belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa ini tuh sebenarnya tidak mengenal usia ya. Kalau teman-teman yang sekarang memang baru mau tertarik belajar bahasa Inggris, silakan bisa mendaftar juga di program-program Apex. Terus kita juga punya Duolingo English Test. Duolingo English Test ini adalah tes bahasa Inggris. Kalau kalian tahu aplikasi Duolingo, Duolingo itu ada tesnya, namanya Duolingo English Test. Dan ini biasanya itu diterima di universitas di US dan UK. Dan ini adalah US product, dia sama seperti TOEFL. Nah, di sini juga kita punya kursusnya, kita punya kelasnya.
Lalu juga kita punya ada kelas kids class ya. Mungkin adik-adik yang SD atau yang SMP mau ikut kelas kids class, silakan. Kita juga punya kelas Zero to Hero persiapan beasiswa. Beasiswa apapun kita bisa, insya Allah bisa cover di sini. Kita juga punya kelas private atau semi private. Private ini bisa kelas speaking, bisa kelas IELTS, bisa kelas apapun, dan private. Private ini bisa 101, bisa 2, bisa 3, bisa kayak dia pilih teman-temannya sendiri atau kelompoknya sendiri, terus ngambil kelas di kita juga bisa kayak gitu. Terus untuk fasilitasnya sama seperti kayak webinar ini kita punya recording ya. Kita punya recording di YouTube enggak, tapi kalau kelas kita pasti recordingnya untuk kalian aja ya. Terus ada modul, ada e-certificate, ada konsultasi beasiswa gratis, sharing session seperti ini. Terus juga live teaching dan juga apa ya, bisa tanya langsung ke tutor kita kalau misalnya ada pertanyaan. Terus untuk harganya, all our prices under 500,000, it's quite affordable. Insya Allah terjangkau. Teman-teman juga bisa menyicil, silahkan teman-teman bisa menyicil. Untuk paket IELTS sama TOEFL itu 450.000, untuk kelas lainnya itu 400.000, dan Duolingo itu 205.000 karena pertemuannya hanya 8 ya. Eh, Kelas kita akan mulai insya Allah 12 April secara daring. Kelasnya masih daring, tapi kalau misalnya karena base-nya di Ternate, kalau misalnya kayak ada request tutor ke on the spot atau ke tempat kalian itu juga bisa. Nanti bisa dihubungi admin kita. Untuk kelas yang sekarang, yang current yang tahun ini, kita punya kelas TOEFL ITP dan kelas persiapan beasiswa Zero to Hero yang sudah berjalan ya. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa tanya di admin Apex, bisa DM. Teman-teman kalau mau follow IG Apex, silakan follow ya, pasti di fallback. Karena memang we wanna create a community that supports each other gitu. Jadi kita juga tidak hanya sebagai lembaga bahasa, tapi juga kita bisa sharing pengetahuan apapun, pengetahuan beasiswa atau bahasa Inggris, dan cukup aktif. We try to be active on Instagram, jadi teman-teman mungkin silakan follow. Oke, mungkin kita aja itu aja mungkin penjelasan singkat, nggak terlalu singkat mungkin ya, cukup panjang juga tentang Apex. Teman-teman yang masih ada pertanyaan buat Kak Aldi, silahkan ada pertanyaan, atau Kak Aldi mungkin mau kasih closing statement ya untuk ke teman-teman sekalian tuh apa? Atau mungkin ada any update dari Bengkel Pulau yang Kak Aldi mau share atau ke kita, from you, please. Kaira, terima kasih for having me. I think I don't have close statement, guys. Tapi aku cuma pengen ini sih encourage teman-teman untuk coba ngambil opportunity yang di offer gitu. Kalau teman-teman nggak ngambil opportunity yang ada, itu bakal bakal apa ya? Mungkin opportunity ini akan membantu teman-teman menjadi bridge, gitu, menjadi jembatan untuk menghubungkan dengan cita-cita teman-teman. Jadi kayak kalau teman-teman belum bisa ngambil kesempatan itu, it's okay to just dream your apa ya, just dream to go abroad, just dream to study abroad. It's okay, and then keep manifesting what you've dreaming of. Jadi kalau teman-teman belum bisa banget, jadi teman-teman bisa manifesting gitu. Because I did that a lot, kayak I manifesting everything gitu. Kayak di US, di Australia, dan di hal-hal lain juga dasarnya manifesting. Kalau teman-teman belum bisa untuk berada di level tersebut, setidaknya teman-teman punya keinginan gitu. Kalau teman-teman belum bisa mengambil kesempatannya sekarang, setidaknya teman-teman punya hal-hal yang bisa dimanifestasikan. Jadi semoga teman-teman bisa selalu berada di jalan positif, mengembangkan diri. I think that's all. Kayak nggak ada. Oh, what an inspiring quote. Ya, let's manifest. Dan tadi yang saya paling suka itu adalah take the opportunity. Karena nothing to lose ya. Iya, Pendaftaran betul. gratis, teman-teman. Kita Pendaftaran daftar. gratis, benar. Pendaftaran gratis, pendaftaran gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kayak daftar tidak daftar tidak mengurangi sesuatu dari dirimu, tidak mengurangi apapun dari dirimu gitu.
So it's good to, ya udah nothing tulus, daftar aja. Lolos kalau lolos belakang, yang penting coba aja gitu. Correct. It's apa ya? It nothing to give a try ya. So let's just give a try. Kita coba Ya, aja gitu. Adli juga dia coba sip. YCD berkali-kali baru bisa lolos dan itu juga satu motivasi ya buat kita ya. Let's manifest ya. Mungkin sebelum kita close, kita mungkin bisa foto bersama dulu. Teman-teman mungkin yang punya backgroundnya di grup udah join grup belum? Mungkin teman-teman yang bisa apa namanya open cam, silakan bisa open cam kalau So we memang yang can see each other, right? apa ya. Yeah, guys open come so we can see each other. Yeah, open cam so we can see. Knock. Kak Bobon. No, Kak Bobon, it's okay. Just open it. Knock, open your Kak cam. Bobon. We have seen. Kehidupan ini layar belum ganti, tunggu ketek-ketek dulu. Apa-apa. Oh, boleh. Silakan. Oh, Kalau ada mau. DP apik-apik sedikit tuh. This is Biar everyone. yang penting Tapi apik Kak deh. Bobon itu juga bagus. Kak Bobon yang penting Iya. ada. Yang lain yang mau on cam silakan ya. Oke, kita foto dulu ya. Kehidupan ini yang penting belajar bahasa Inggris dah. Karena Yes, nanti pulang kehidupan ini pusing. yang penting belajar dan mau belajar. Yang penting belajar biar otak tuh dia berfungsi. Daripada Betul sekali. nyantai lengatan Ayo lagi. guys, apalagi Sari. Hari kayaknya Harus upside ada down yang- deh. Coba di ini. Yes, exactly. Ya, nice. Oke. Hi, nice to meet everyone. Nice to meet everyone. Oke, kita foto ya. Satu, Hey, dua. Amoy. Sorry, belum siap. Sorry. Oke. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi ya, kita 3 kali. Tadi baru 1 kali ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Sukses Selamat terus. Jaya. Selamat puasa. Oke. Oh iya, by the way, sharing session kita nanti akan lanjut lagi abis Lebaran dengan sesi-sesi lainnya, venue-venue lainnya. Jadi stay tune. Kita Mama. ada special guest Oke. lainnya ya, teman-teman. Terima kasih, Kak Aldi. Aldi pergi baca di BI dah. Mana semoga ya. Oke, terima kasih Kak Aldi, Kak Terima kasih Herna. everyone. Dadah. Kamsahamnida. Assalamualaikum. Assalamualaikum.